Halo, selamat datang ke channel YouTube saya, Cheerful Little Duck. Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana sih caranya mengurangi peluang tantrum pada anak. Tantrum itu sendiri adalah perasaan marah atau frustasi yang tidak terkontrol yang sering terjadi pada anak usia dini. Nah, sebagai orang tua atau guru, mungkin sudah tidak asing lagi dengan emosi anak yang meluap, seperti menangis, marah, atau memukul anak lainnya ketika keinginannya tidak terpenuhi. Misalnya nih, ketika ke supermarket, anak menangis minta dibelikan coklat. Walaupun orang tua sudah menjelaskan seperti sudah makan coklat, tidak boleh lagi, atau alasan lainnya, anak tidak mengerti dan tetap menangis. Contoh lainnya seperti di sekolah, ketika seorang anak memaksa mau main mainan temannya. Gurunya sudah menjawab, kamu sharing ya mainannya. Masalahnya, tidak semua anak bisa menerima respon seperti itu. Anak yang belum mampu menerima bisa saja tantrum, marah, dan dia merebut mainannya ataupun memukul temannya tersebut. Nah, jadi caranya untuk mencegah tantrum pada anak adalah menerima perasaan negatif anak. Nah, perasaan negatif ini sendiri seperti rasa marah, kesal, takut, dan sedih pada anak. Contohnya nih, seorang kakak yang kesal karena adiknya mau mengambil mainannya. Respon yang sering dia dapatkan adalah seperti, kakak kok sudah besar, harus ngalah. Atau ngalah lah sama adik, masih kecil dia. Respon seperti ini malah bisa menimbulkan konflik antara adik dan kakak. Karena kakak merasa kesal tidak diperlakukan dengan adil. Respon yang lebih baik adalah menerima perasaan negatifnya dia. Contohnya, saya lihat adik mau mengambil mainan kakak. Kakak pasti merasa kesal kan? Di sini, Anda juga belajar kapan menggunakan kosakata kesal dan berpeluang untuk menggunakan kosakata ini kembali ketika dia kesal di masa depan. Di sini, respon kakak mungkin aja dia berhenti merasa kesal dan meminjamkan mainannya kepada adik. Atau kakak masih tidak mau meminjamkan mainannya. Tips yang saya berikan ini hanya untuk mencegah terjadinya tantrum, bukan untuk mengubah perilaku anak. Saya akan posting mengenai cara-cara mengubah perilaku anak di postingan saya selanjutnya. Jadi jangan lupa di-subscribe ya channel saya. Nah, sekarang Anda mungkin berpikir, tapi kan seorang kakak harus selalu mengalah karena sudah besar. Nah, coba saya balikkan skenario-nya. Jika hal ini terjadi pada orang dewasa. Misalnya, atasan Anda mengambil penghargaan atas proyek Anda, dan Anda mengeluhkannya kepada teman sekantor. Bayangkan jika jawaban teman Anda adalah, dia kan bos, ya udahlah, ngalah aja. Bagaimana perasaan Anda? Apakah kesalahan Anda berkurang? Hal yang sama juga dirasakan anak pada saat perasaan negatifnya tidak diterima orang dewasa, malah diceramai. Jadi, coba jika jawaban teman sekantor Anda, saya tahu dia mengambil proyek kamu kesal sekali kan? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perasaan kesal Anda berkurang? Karena ada seseorang yang memahami Anda. Jika hal tersebut terjadi dengan saya lebih senang dengan jawaban yang memahami saya. Hal yang sama juga terjadi pada anak-anak yang diterima perasaan negatifnya. Dia merasa orang tua ataupun guru itu mengerti dirinya, sehingga berkuranglah kekesalan atau rasa marahnya. Menerima perasaan negatif anak sendiri itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama adalah menggunakan kata-kata. Misalnya nih, ada seorang anak di sekolah yang sedang mencoba menggambar gambar kuda dari buku bergambar. Dia tuh terus mencoba, tapi gagal dan sudah mulai kelihatan kesal. Gurunya, supaya biar anaknya nggak nangis, mencoba mendekati dan memujinya. Jadi gurunya berkata, nggak apa-apa, gambar kamu bagus. Anak bilang, nggak bagus, nggak sama. Dan guru bilang, enggak kok, lihat nih, seperti ekor kuda. Yang terjadi, anaknya malah menangis meraung-raung dan membuang kertas gambarnya. Nah, ketika anak sudah terlanjur menangis, mencoba perasaan negatifnya tidak terlalu bekerja. Tunggulah anak sampai tenang dengan duduk di sampingnya sambil mengelus punggungnya, atau Anda bisa memeluk anak tersebut. Setelah dia tenang, Anda bisa menerima perasaan negatifnya. Anda juga bisa tambahkan sedikit imajinasi supaya dia senang. Contohnya nih,
Setelah anak itu tenang, guru dapat berkata, saya melihat kamu berusaha menggambar kuda. Namun kamu kesal, tidak bisa menggambar yang sama. Memang sulit menggambar sama persis. Saya juga sulit menggambar kuda seperti itu. Seandainya kita punya tangan ajaib, kita tuh bisa menggambar dengan satu goresan langsung jadi kuda yang cantik. Jika dari awal guru menjawab seperti itu, mungkin adegan menangis dapat dihindarkan. Namun masalahnya, kita sebagai orang dewasa juga punya banyak masalah yang kita hadapi. Jadi kita tidak bisa tiap hari menjawab anak dengan cara yang paling baik. Jadi kalau memang sudah terlanjur menjawabnya mungkin bukan jawaban terbaik untuk anak, Anda tidak perlu kecewa dengan diri Anda sendiri, karena itu hal yang normal. Apa yang Anda bisa lakukan adalah setelah anak tenang, Anda mencoba menerima perasaan negatifnya, seperti yang dilakukan guru di atas tersebut. Nah, anak yang merasa diterima dan dimengerti orang tuanya, itu lebih besar kemungkinan di masa depan untuk berbagi pengalaman tidak menyenangkan dengan Anda. Jadi cara kedua itu seperti menggunakan tulisan. Contohnya, membuat catatan keinginan atau wish list. Jadi catatan keinginan ini hanya secara kertas berisi benda-benda dan barang-barang apapun yang anak inginkan. Nah, cara ini bisa dipakai untuk anak yang sering marah di toko mainan atau di pusat perbelanjaan karena memaksa orang tua membeli sesuatu yang anak inginkan. Nah, biasanya sebelum Anda pergi ke pusat perbelanjaan atau mall, Anda dapat menjelaskan kepada anak sebagai berikut. Adik, kita akan pergi ke mall untuk belanja kebutuhan rumah. Jika adik mau sesuatu, jangan lupa dituliskan di catatan keinginan adik ya, jadi nanti kita bisa bahas mana yang kamu inginkan untuk dibeli pada saat ulang tahun kamu, atau yang inginkan kamu beli di sana. Catatan keinginan ini bisa ditempel di dinding, dan dibawa setiap kali mau pergi belanja. Cobalah pada anak Anda, mungkin dia akan suka. Selain itu, Anda juga dapat mengajarkan anak cara mengambil keputusan dan diskusi mengenai apa yang paling dia butuhkan. Anda juga bisa kreatif seperti, kita akan pergi ke mall, adik. Adik bisa beli 3 makanan sehat dengan uang ini. Adik bisa catat apa aja yang adik inginkan di catatan keinginan, dan kita bisa bahas 3 makanan apa yang bisa adik beli dan uangnya cukup. Di sini Anda dapat membuat anak Anda paham nilai uang, dan pengalaman mencatat dan memilih apa yang dia mau beli juga pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Kreasikanlah sesuai anak Anda. Cara yang ketiga adalah menggambar perasaannya. Jadi bisa dicoba ketika kata-kata tidak berhasil. Contohnya nih, anak yang tidak mau berangkat sekolah. Orang tua bisa bilang sama anak, kamu kelihatannya marah sekali sekarang, coba gambarin kemarahan kamu. Respon anak bisa aja dia langsung menggambarkan kemarahannya dan menjelaskan kepada orang tua. Respon kedua, mungkin aja anak tidak mau langsung menggambar. Jadi orang tua bisa mendemonstrasikan terlebih dahulu menggambarkan wajah marah dan berkata kepada anak, kamu marah seperti ini kan? Dan selanjutnya biarkan dia menggambar kemarahan dia. Respon lainnya mungkin anak belum siap untuk menggambar. Jadi orang tua dapat berkata, kamu kelihatannya marah dan tidak mau pergi ke sekolah. Coba gambarkan kemarahan kamu pas kamu siap untuk menggambar. Kertas dan pensil warna ada di meja makan. Dan tinggalkan aja anak, biarkan dia memilih kapan dia merasa siap untuk menggambar tanpa paksaan. Jika Anda paksa, malahan anak bisa semakin marah. Cara keempat adalah mendengarkan curhatan anak. Jadi anak yang sudah sering diterima perasaannya, dia akan merasa orang tua sangat mengerti dia. Sehingga dia lebih mudah menceritakan perasaan-perasaan dia kepada Anda. Jadi ketika anak berinisiatif menceritakan perasaannya, Anda hanya cukup menjadi pendengar baik bagi dia. Nah, ada tips tambahan nih. Jika menggunakan nada yang baik tidak berhasil, Anda bisa menggunakan nada dramatis ketika menerima perasaan marah. Contohnya nih, adik kesal kan? Nggak bisa main sama mainannya. Jadi seperti saya bahas sebelumnya, tips ini hanya digunakan untuk mencegah anak tantrum. Jadi konfliknya tidak berkepanjangan. Tapi untuk mengubah perilaku dibutuhkan
tahap-tahap selanjutnya. Tapi ini adalah tahap pertama yang sangat penting sebelum kita dapat merubah perilaku anak. Tahapan selanjutnya akan saya posting di channel YouTube saya, dan bisa juga Anda cek di blog saya dan Instagram. Saya udah share linknya di deskripsi video ini. Nah, dan terima kasih sekali. Semoga video ini bermanfaat. Mohon reviewnya. Dan ini adalah sumber referensi buku-buku yang bisa Anda baca untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jadi terima kasih sekali dan sampai jumpa.